Perilaku solihin orang-orang soleh, yaitu tidak menyandarkan sesuatu yang menyakiti kepada istri. Ketika ada sesuatu yang salah di keluarga, itu para orang soleh, para salafus soleh zaman dahulu tidak menisbatkan atau menyandarkan kesalahan itu kepada istri. Wa min nubali salafi hadhil ummah wa salahihim wa sumui akhlaqihim annahum la yansibuna ma yasduru min idayati min zaujatihim ilaihinna. Termasuk perilaku mulia ulama-ulama salaf dan kebaikan mereka dan tingginya budi pekerti mereka, sesungguhnya mereka tidak menyandarkan sesuatu yang keluar, yang ada rasa sakit atau sesuatu yang menyakiti mereka, tidak menyandarkan kepada istri. Bal yansibunahu ila anfusihim. Tetapi menyandarkan kesalahan itu terhadap diri mereka sendiri. Jadi laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang tangguh itu, suami yang hebat itu, suami yang tidak menyalahkan urusan keluarga kepada istri. Kalau rumah kotor, yang disalahkan suami. Kalau ada piring yang belum dicuci, yang disalahkan suami. Kalau ada kamar yang morat-marit, yang disalahkan suami. Sing lanang wis ora gelem nyemak misal. Enggak, artinya kalau memang si suami tidak sempat untuk membersihkan, ya cari bayar pembantu untuk membersihkan. Kalau memang tidak siap untuk nyuci piring, ya gaji pembantu untuk nyuci piring. Jadi tidak menyalahkan istri. Qala al-Imam Asy-Sya'rani fi Tanbihil Muhtarin. Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Tanbihul Muhtarin mengatakan, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum sabruhum ala adza zaujatihim. Wa syuhudum anna kullama bada min zaujati ahadihim minal mukhalafati lahu suratu muamalatihi li rabbih. Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Tanbihul Muhtarin mengatakan, dan di antara perilaku budi pekerti para salafus saleh yaitu mereka bersabar terhadap perilaku buruk istri mereka. Dan mereka sangat menyaksikan bahwa setiap sesuatu yang tampak dari salah satu istri mereka, ada yang tidak nurut, ada yang tidak sesuai dengan kehendaknya, itu sebagai bentuk penggambaran hubungan dengan Tuhannya. Jadi umpama sampean duwe bojo akeh kok salah siji sing gak nurut, itu berarti ono salah sampean karo pangerane. Kalau istri kita hanya satu dan itu masih tidak nurut, itu berarti ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Ini kita tidak ya. Syekh Imam Asy-Sya'rani ini menceritakan perilaku mulia orang-orang salafus saleh zaman dahulu. Ketika istri mereka tidak nurut atau melakukan sesuatu yang membuat hati tidak senang, itu dia tidak melihat istrinya, tapi melihat dia dengan Tuhannya. Apa ya salah kuning pangeran, dosa apa sing tak lakoni kok sampai bojoku ora nurut. Sampeyan selama iki ya ngono ya. Mboten. Sing Joko rasa jawab kok Joko jawab urung praktek. Ya. Belajar untuk seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan istri dan sesuatu itu tidak mengenakkan hati suami, berarti suami harus berpikir, aku mungkin punya kesalahan terhadap Allah, sehingga Allah melimpahkan kesalahan itu berubah wujud perilaku istri kita. Dilanjutkan. Falamma khalafa rabbahu kadzalika khalafathu zaujatuhu. Ketika seorang suami itu melakukan kesalahan terhadap Tuhannya, maka Allah akan memberikan perilaku yang salah kepada istrinya. Jadi ini awak iki hubungane karo Allah kurang bener,
maka kekurangan benar ini Allah wujudkan di perilaku istri kita. Jadi sama nek ndelok suami istri kok salah, nglakoni barang sing ora tepak, itu berarti awake iku ora tepak ning ngarepe Gusti Allah. Sehingga ora tepake awake ning nggone Gusti Allah itu diwujudkan oleh Allah dengan perilaku istri kita, sehingga istri kita melakukan sesuatu sing ora tepak. Do lenger-lenger sih ngoten lah. Nek ngene ridho pasti. Kalau semua suami punya pemikiran seperti ini, insya Allah dilanjutkan dulu. Wahiyya qa'idatun aktsariyatun la kulliyatun. Kaidah ini tidak bersifat seluruhnya. Berarti kuwabeh ngono. Berarti semua orang yang istrinya nggak benar itu berarti dia nggak benar kepada Tuhannya. Ini hanya kaidah secara umum, tidak setiap individu. Ada memang seorang suami yang solih, dia betul-betul baik terhadap Tuhannya, tapi Allah menguji dengan istrinya yang kurang benar. Itu ada, tapi tidak banyak. Yang banyak itu ketika suami nggak benar dengan Allah, maka Allah menguji dengan istri yang tidak benar dengan suaminya. Kemudian fakharaja al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam min dzalika li ismatihim. Para nabi seperti Nabi Nuh, para nabi seperti Nabi Lut, itu mereka hubungannya dengan Allah baik. Bahkan Nabi Nuh termasuk bagian dari ulul azmi. Tapi Nabi Nuh punya istri yang qolihah. Nabi Nuh punya istri yang durhaka. Padahal Nabi Nuh hubungannya bahkan mendapat pangkat ulul azmi dengan Allah. Maka kaidah ini sifatnya hanya aghlab. Sifatnya kebanyakan, tidak keseluruhan. Ada memang orang-orang yang ismah, dia dijaga oleh Allah dari maksiat, tapi tetap istrinya tidak benar. Wa kana awamus salaf idza lam yashhadu ma dzakarnahu sabaru ala adzaha li syuhudihim anna naf'aha aktsaru min dharariha. Orang-orang salaf terdahulu ketika tidak melihat apa yang aku ceritakan, artinya dia sudah sangat benar terhadap Tuhannya, tapi istrinya masih kurang menyenangkan, masih kurang benar, maka mereka bersabar terhadap sesuatu yang mereka timbulkan istri-istrinya itu, karena mereka menyaksikan bahwa manfaat punya istri, kemanfaatan istri itu lebih besar daripada mandorotnya. Jadi kita sudah benar sama Allah, tapi istri kita kok masih kurang benar. Ulama-ulama terdahulu itu menimbang manfaat istri ini lebih besar daripada mandorotnya. Manfaatnya istri apa? Sama niling-niling. Apike bojomu iku mesti ijek luwih akeh tinimbang eleke. Coba sama nangen-nangen. Apike bojone sampean iku apa iling-iling? Apa kok tumbuh kertas Pak Pra? Tumbuh kertas, tulis kebaikan istri. Tulis terus, tulis keburukan istri. Kira-kira mu akeh endi kepak keapiane karo keburukane? Yo aja ning grup engko ngerti lho. Engko ngerti liyane aja ya kan rahasia sendiri. Berarti orang yang baik itu enggak pernah melihat keburukan orang lain. Jadi wong apik iku ora tau ngerti eleke wong liya. Wong apik iku ora tau neliti eleke wong liya. Iku wong apik. Cek roh eleke wong liya, berarti sampeyan iku cek elek. Jadi wong apik iku, orang yang baik itu orang yang tidak pernah tahu keburukan orang lain. Suami yang baik itu suami yang tidak tahu keburukan istri. Istri yang baik itu istri yang tidak tahu keburukan suami. Nah, nek suaminya baik, istrinya baik, berarti sama-sama tidak tahu keburukannya, tidak tahu keburukan pasangan. Sehingga dengan tidak tahu keburukan pasangan ini, yang dihasilkan adalah sama-sama ridho. Nah, kebanyakan itu apike karo eleke sing dieling-eling apa?
eleke. Dililingi terus kuat. Sakliyane ngono piye leh. Ayo pun dilajengaken. Wa kanu radhiyallahu anhum ya'udduna ilal mar'ati haqqaha 'alal kamal. Ulama-ulama salafus saleh, orang-orang soleh zaman dahulu itu selalu memberi hak dengan sempurna kepada istrinya. Wala yamna'uhum mukhalafatuha lahum an dzalika. Walaupun istrinya itu tidak menyenangkannya, itu tidak akan mencegah mereka untuk memberi hak yang sangat layak kepada para istri mereka. Jadi umpama bojomu nglarakno awakmu, jangan sampai itu membuat kamu tidak berbuat baik dengan mereka. Kudu bu apike terus sampai bojomu iku rido. Keburukan mereka tidak mencegah kita untuk berbuat baik dan memberi hak yang sempurna kepada mereka. Nah, wong lanang nek wis mikir ngene iki kan gak ngerti eleke bojo. Wis dilanjutno dhisik, dilanjutno sik. Kenapa mereka seperti itu? Amalan binahwi hadis adil amanata ila man tamanaka wala takhun man khonataka. Karena mereka itu mengamalkan hadis penuhi amanah kepada orang yang mempercayainya. Istri kita itu amanah dari Allah untuk kita jaga. Istri kita itu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan amanah, jangan khianati amanah itu. Dengan cara apa? Adil amanah, penuhi amanahnya. Bagaimana memenuhi amanahnya Allah kepada istri kita? Ya berikan hak-hak mereka dengan sempurna. Kalau memang istri kita punya kekurangan, mungkin istri kita tidak sempurna dalam beberapa hal, tapi cintailah, penuhilah hak istri dengan cara yang sempurna. Ojo sampai gara-gara punya kekurangan, terus kita tidak memberi amanah, memberi haknya dengan cara yang tidak sempurna. Harus beri amanah ini hak dengan cara yang sempurna. Wala takun man khonataka. Kamu jangan mengkhianati orang yang mengkhianati. Ngapunten, istri kita itu amanah dari siapa? Allah untuk kita. Kita harus memberi hak dengan cara yang sempurna. Kita memberi hak mereka dengan cara yang sempurna. Tapi mereka tidak memberi, mereka mengkhianati misalkan. Sering berucap kasar, sering membantah, tidak mau melakukan yang semestinya. Mereka dianggap mengkhianati. Misalkan, tapi dawuh Kanjeng Nabi wala takun man khonataka. Nek eneng wong elek karo awakmu iku yo aja bales elek. Kalau mereka berbuat buruk kepada kita, jangan balas buruk. Kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik, itu berarti awake makelar, awake itu dagang. Sedangkan kita ini tidak dagang. Kita ini menjalani kehidupan. Pokoknya dik nek kowe apik karo aku yo iso apik. Lah nek kowe gak iso apik ya sepurane. Iki wong lanang sing hebat apa wong lanang pengecut ngono iki? Pedagang. Ini wong lanang sing berdagang. Bukan laki-laki yang bertanggung jawab, tapi laki-laki yang berdagang. Mas dik nek kowe sumeh karo aku ya sumeh, nek kowe gak sumeh ya aku tambah nemen. Piye? Nah itu namanya laki-laki transaksional, laki-laki yang suka berdagang. Mulane Mas Wiwit oleh dagang ngasihno duit, tapi ojo jadikan bojomu lahan perdagangan. Dilanjutkan. Wa min hadzal bab qaulul 'arif billah sayyidi Ali Al-Khawas. Di antara bab ini ada ucapannya Al-Arif billah sayyidi Ali Al-Khawas. Siapa Sayyidi Ali Al-Khawas itu? Dia adalah pembesarnya orang-orang yang makrifat billah. Beliau itu guru dari Imam Sya'roni. Beliau kapundhut tahun 939 Hijriah. Berarti sekitar 500 tahun yang lalu. Itu Imam Ali Al-Khawas.
Saya punya kitabnya, karangan beliau. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya karangan kitab namanya At-Tabaqatul Kubra. Kalau ingin tahu kitabnya kayak apa, dolan ke pondok tak tunjukkan. Ada kitab Tabaqatul Kubra yang menceritakan sejarah para wali-wali untuk memperbaiki kehidupannya. Di antaranya suluk atau cara dekatnya ahli al-khawas kepada Allah, yaitu dengan cara seperti ini. Naqalahu anhu tilmidhu al-Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani menukil perkataannya seperti ini. Akhlaquz zaujati ala akhlaqir rajuli nafsihi li'annaha minhu khuliqat. Akhlaknya istri itu sebenarnya akhlak suaminya itu sendiri. Karena apa? Li'annaha minhu khuliqat, karena istri itu diciptakan dari tulang rusuknya. Bojomu itu tercipta dari tulang rusukmu. Hakikate bojomu itu hakikate awakmu. Perilaku istrimu itu adalah perilakumu. Nek jadi wong Jawa piye bojo nem iku fotokopi nem. Wes, dilanjut dhisik. Faman jahila syai'an min akhlaqihi falyanzur ila akhlaqi zaujatihi. Fa innaha tamuzu alaihi. Para suami, kalau kamu ingin tahu siapa dirimu, bagaimana kelakuanmu, ya lihat saja istrimu kayak apa. Itu kamu. Wah, ini nek wong lanang ndang madul bojo kula ngeten-ngeten iki. Ngono iki raine wis ketok. Lah kowe yo kuwi. Ora wani madul iki wisan. Kalau kamu ingin tahu perilakumu, jangan melihat dirimu, tapi lihatlah istrimu, karena istrimu itu adalah dirimu. Karena apa? Li'annaha minhu khuliqat, karena istrimu itu diciptakan dari tulang rusukmu. Wes. Bahkan kalau di sini fa innaha taghmuzu alaih. Istrimu itu sebenarnya kedipan matamu. Jadi ngene, kowe muni, aku itu laki-laki yang baik, aku itu laki-laki yang baik. Coba kedipkan matamu kepada istrimu. Kalau kamu tahu keburukan pada dirinya, berarti sebenarnya itulah kamu. Berarti nek bojomu elek, asline kowe ya elek. Nek bojomu apik, asline kowe ya apik. Fa in aradta ya akhi istiqamata zaujatika fil akhlaqi fastaqim ma'allahi fima bainaka wa bainahu. Fa in aradta ya akhi, kalau kamu menginginkan wahai saudaraku untuk membuat lurus istrimu, budi pekertinya lurus benar, akhlaknya benar, kelakuannya benar. Kalau kamu menginginkan istrimu baik, lurus, fastaqim ma'allahi bainaka wa bainahu. Maka perbaiki, luruskan hubunganmu dengan Allah. Ngapunten niki pokoknya sing lanang dhisik sing ngaji, sing wedok wis diknani, Pak. Sampai Mas Kofi itu dihujat ning Facebook itu. Selalu istri yang disalahkan. Selalu istri yang disalahkan. Wis, engko yang diupload Mas Kofi ben wong-wong iku ngerti. Ini selalu suami yang disalahkan. Biar seimbang. Nah, beruntung sekali bagi istri yang kemarin belum ngaji, baru kali ini ngaji, beruntung. Ini oleh jurus anyar ya, Pak. Jurus untuk mengalahkan suami. Lah, diedik nane orang ngaji kok. Kemarin yang selalu disalahkan siapa? Istri. Sekarang gilirannya suami yang ngaji. Kalau ingin istrimu benar, maka beneri hidupmu dengan Allah. Makanya ada kehidupan, ada penghidupan. Penghidupan itu diantaranya ma'isyah. Kehidupan ini kebahagiaan kita, keseharian kita dengan anak istri, keseharian kita dengan orang tua, dengan tetangga, dengan orang lain, itu kehidupan. Kalau orang kehidupannya benar, insya Allah penghidupannya benar. Kalau masalah keluarga saja belum selesai, jangan harap masalah-masalah yang lain selesai. Kalau keluarga saja nggak bisa dimanajemen, apalagi bisnis. Mungkin yang hari ini belum punya bisnis, itu sama Allah mungkin kawan benderi keluargamu dulu. Wong golek bojo siji urung dunung, kok pengin golek karyawan akeh. Ya golek iki lho bojo dhisik, ini lagi golek karyawan.
Mulane wong sugih Joko iku wis tambah angel golek bojo. Wong ayatnya bagaimana? Iyakun fuqara'a yughnihimullah. Menikahlah dalam keadaan miskin. Kalau menikah dalam keadaan miskin, maka istrimu akan menghormatimu, istrimu akan menghargai, dan istrimu akan tahu perjuanganmu. Tapi kalau menikah sudah dalam keadaan kaya, maka bisa jadi istrimu menghormati kekayaanmu. Istrimu menghargai kekayaanmu. Ketika kamu jatuh miskin, maka dia akan meninggalkanmu. Buktinya corona ini banyak pengusaha yang terdampak. Sehingga penghasilannya ikut hilang, istrinya juga hilang. Itu karena menikah sudah dalam keadaan kaya. Makanya sing nikah nganten anyar, kok golek penghasilan kok angel, sabar, ini kanggo ngetes bojomu. Nek bojomu tangguh, oh iki nek dijak urip bareng, nanti Allah akan memantaskan untuk kalian. Ngene wis aja mergawe dhisik nikah dhisik ya. Nikah dhisik. Jajal-jajal melarat latihan setahun 2 tahun kuat apa ora. Tapi biasanya 3 tahun. Ritme pernikahan itu 3 tahun. Jadi menikah 1 tahun itu disibukkan pengangguran. Berpengangguran, moro tua melu-melu. Bojomu gak obrak nyambut gawe dah. Wis bar moro tua melu-melu, dulur melu-melu. Sehingga karo moro tua gak cocok, dulur gak cocok, tangga melu-melu. Kowe kok betah nggo bojo kaya ngono. Wis, akhirnya wis Dik gak betah Dek, kos. Akhirnya kos, bareng kos pikirannya tenang. Bareng tenang. Oh, ternyata karo Gusti Allah dipapakno. Bareng dipapakno iso berbuat baik ning ngene mertua. Iso berbuat selagi memantaskan. Pantaskan diri dulu. Lah nek bojomu lagi krungu omongane tangga mbletat, krungu omongane wong tua mbletat, krungu omongane dulur mbletat, wis ra kena dirumat wis jelas gak rumat wis. Dek, lagi ngene wis ra betah Dek. Gak kena dijak melarat. Nah, teman-teman yang hadir di sini sudah banyak yang bercerita bahwa ternyata ada istri yang memang betul-betul layak untuk diperjuangkan karena wayah awake melarat gelem berjuang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek wis sugih anu sing lirik ya akeh wis maklum. Wis mapan. Pun dilajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa hadza amrun aghfalahu ghalibun nasi fasaru yaskuna min akhlaqi zaujatihim la yantabihuna li nufusihim. Imam Sya'rani mengatakan, ini adalah sesuatu yang banyak dilupakan kebanyakan manusia. Rata-rata mereka lupa akan hal ini sehingga mereka ini nyambati, ngadul, menceritakan keburukan-keburukan istri dan mereka tidak mengingat keburukan mereka sendiri. Sehingga ketika ada masalah rumah tangga, kebanyakan suami itu lupa dirinya, tapi ingat keburukan istri. Sehingga keburukan istri banyak diceritakan kepada orang lain. Dan ini nggak benar. Kalau kita menceritakan keburukan istri, berarti kita menceritakan keburukan kita sendiri. Walau annahum arafu ma qulna la raja'u li nufusihim. Fastaqamu fi akhlaqiha fastaqamat akhlaqu nisaihim. Walaupun mereka mengerti terhadap apa yang aku ucapkan, tapi mereka akan kembali selalu menyalahkan istrinya sehingga kelakuan istrinya tidak berubah dan kelakuan dia juga tidak berubah. Makanya bagi suami yang hadir hari ini, kalau kita ingin istri kita akhlaknya berubah menjadi lebih baik, siapa yang perlu dibenarkan dulu? Kita. Siapa yang harus berubah dulu? Kita. Jangan paksa istri untuk berubah sebelum kita berubah. Paragraf kedua halaman 30. Tsumma qala Asy-Sya'rani mu'ayyidan kalama syaikhihi. Kemudian Imam Asy-Sya'rani ini mengukuhkan ucapan gurunya Ali Al-Khawas, wa qad jarrabtu ana zaujati Abdurrahman radhiyallahu anha fi akhlaqiha. Saya berfatwa seperti ini sudah melakukan uji coba. Siapa yang aku lakukan uji coba? Istriku sendiri. Ibunya Abdurrahman. Jadi bojone dhewe tinggal tes-tesan. Nek sampean kepingin kaya Abdul Wahab Asy-Sya'rani jajanen bojomu. Piye?
Fala ata'awwaju fi amali zahirin aw batinin illa wa tata'awwaju alayya fi akhlaqiya qahran 'alaiha. Maka kalau aku membengkokkan amalan zahir dan batinku, biasanya sholat sunnah terus gak sholat sunnah, biasanya deres Quran terus gak deres Quran, kemudian aku melakukan satu maksiat, maka ketika aku melakukan kemaksiatan itu, apa yang terjadi? Istriku berubah drastis kelakuannya. Bahkan yang tidak benar itu istriku. Benar. Ma'anna hadza taqulukin hasanin. Kamu tahu siapa Abdurrahman, istriku itu? Dia itu wanita sholihah yang budi pekertinya sangat mulia. Ini kalau saya nggak benar, istriku ikut nggak benar. Wah, ini terus piye iki? Bojone apike kaya ngono gara-gara kemungkaran sing mbok lakoni lho bojo iso dadi elek. Apa nek bojomu duwe genetik rada kelakuan elek ya? Ini istrinya siapa? Abdul Wahab Asy'arani. Istrinya Abdul Wahab Asy'arani itu zatu khuluqin hasanin. Budi pekertinya baik, tutur bahasanya halus, akhlaknya halus. Tapi ketika aku melakukan keburukan, maka dia ikut berubah. Wa rubbama akunu ma'aha fi ahsani ma yakunu min husnil ushrah. Fa yakhdu fi bali fi'lu syai'in min asy-syahawat fatadaghayyaru fil majlisi qahran 'alaiha. Aku sudah membersamai istriku dalam muasyarah, dalam pergaulan yang sangat baik. Tapi ketika hatiku ingin melakukan maksiat, ingin tok. Jadi Abdul Wahab Asy'arani belum bermaksiat, baru ingin bermaksiat. Iki ngene penak, ingin tok. Maka aku duduk bersama istriku, aku merasakan istriku tidak seperti biasanya. Makanya wong wedok sing apik iku nek bojone arep nglakoni salah iku krasa. Krasane wong wedok dengan apa perilakunya? Krasane dengan apa? Cemberutnya. Krasane, nah itu berarti sing lanang kudu iki wis krasa, Bahkan seorang wali ku rasa rono-rono, krempet ning ati. Bojone wis maleh. Iki nek kowe wali, wah bojomu cemberut terus berarti. Perkara saking kepinginan karepan elek sing gak ketekan. Kok bojomu nek nyaprut, oh iya astagfirullah. Rodok wali sithik rek. Bojomu cemburut, astagfirullah. Aku lagi kepingin dosa wis ngene. Apa nek dosa tenan. Ya Allah, ya Allah. Pun dilanjutkan. Latihan jadi wali. Fa'arifu sababa dzalika. Dengan perubahan mimik istriku, dengan perubahan cara tingkah polanya istriku itu, aku mengetahui sebabnya. Fa'arji'u anhu. Maka aku beristighfar. Maka aku kembali tidak menginginkan syahwat itu. Fatarji'u fil hali. Ketika hatiku berubah dan beristighfar, seketika wajah istriku berbeda. Bagaimana dengan istri kita? Ya jajalan. Yang kepingin apa jajal, engko bojomu piye? Krasa apa ora jajalan? Nek kowe wali bojomu krasa. Piye? Kok medeni piye? Medeni nek kowe ora wali kebablasan bojomu ora krasa-krasa. Pun kula lajengaken. Wa fi risalatil Qusyairi. Ini di dalam risalahnya Imam Al-Qusyairi Anil Fudail bin Iyad. Diceritakan dari Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu orang yang masyhur dengan kewaliannya, dengan kezuhudannya, dengan ibadahnya, dan dia adalah guru para ulama-ulama wirai. Bahkan Imam Syafi'i, Ibnul Mubarak itu mengambil ilmu dari Fudail bin Iyad. Yang diceritakan ini gurunya Imam Syafi'i. Apa ini? Inilah a'sillah ta'ala fa'arifu dzalika fi khuluqi himari. Imam Fudail bin Iyad mengatakan seperti ini. Aku cara mengetahui maksiatku itu dengan melihat khimarku.
kendaraanku. Kalau khimarku bener, berarti aku nggak maksiat. Kalau khimarku nyelendak-nyelendak, oh aku maksiat. Wa khadimi, dan pelayanku, pembantunya sampean kok nyaprut, terus pembantunya sampean kok galak, pembantunya sampean kok gak patek bener. Oh, itu tanda kita sedang bermaksiat. Ada maksiat dalam diri kita. Wa khadimi wa zaujati, dan istriku. Kalau kita ingin melihat berapa banyak dosa kita, lihat istrimu, kendaraanmu, dan pembantumu. Anak sepeda motormu kok kempes terus, dijak melaku kok ora kena. Bareng kempes, dijak melaku sidik mutul. Penyok. Oh, itu tanda motormu itu nggak mau dinaiki orang yang suka bermaksiat. Makanya ulama-ulama dulu kalau jualan mobil, menjual mobil, dibeli mahal orang yang fasik, dengan dibeli murah orang yang soleh, itu lebih milih dibeli murah orang yang soleh. Karena nanti kesaksiannya di akhirat lebih ringan. Sepeda motor biasa nih ngaji terus. Saksi akhirat. Bareng dituku wong fasik, digongong ning Kalisari terus. Kan bingung to wis iki sampean. Sepeda motor ki bingung biasanya ning masjid, kok ning lokali sanksi kasihan. Makanya kalau iya. Iya, ini berat, seperti itu berat. Iku nek didol ning ngene wong fasik, rusakne. Khimar juga seperti itu. Khimar itu kalau hadisnya Rasulullah kan pernah ya, ada kuda. Sahabat Jabir bin Abdullah itu punya kuda. Kudanya itu masih muda, tapi tidak perang ora tau gelung. Kudanya ini mestinya untuk balap menang, tapi gak gelem, lemot. Digiyuk ya sampai jalan lemot. Akhirnya suatu saat Rasulullah meminjam kuda itu. Dan dinaiki oleh Rasulullah. Bayangkan. Bahkan kaget ngomong. Bicaranya Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah tenang toh. Iya. Lah kok nek ditumpaki Kanjeng Nabi kok ngono cepet teh. Ternyata Jabir bin Abdullah itu punya bapak namanya Abdullah, meninggal di perang Uhud, punya anak 9, kecil-kecil yang paling barat namanya Jabir. Utangnya wakeh sahabat Abdullah. Saking banyaknya hutang itu dikumpulkan sama sahabat Jabir, dikongkon mek kurmane nggo anggap lunas, enggak ada yang mau. Akhirnya Rasulullah itu mengerti, kapan panennya kurmamu? Hari ini ya Rasulullah. Sebelum hari itu tiba, maka kumpulkan orang yang punya hutang, suruh datang. Didongani karo Kanjeng Nabi, utangnya dilunasi nganggo kurmane dan kurmanya masih utuh. Jadi Kanjeng Nabi sudah hutangnya lunas. Kemudian disuruh menikah sama Rasulullah, dan menikah Rasulullah menginginkan kamu menikahnya sama perawan, tapi dia nikahi rondo. Kenapa engkau menikahi janda? Kanjeng Nabi, janda niku pengalaman ngeramut anak-anak. Lah adik kula niku wolu. Niki nek tak rebekno perawan, adik kula lara rane sing rumah. Jadi Kanjeng Nabi ya apik rabi rondo wae. Male Mas Dimas pengen sing pengalaman. Nek pengen pengalaman ya rabi yo rondo. Lah nek pengen seneng-seneng kena dienggo dolanan ya rabi yo perawan. Tapi yang mau senam jantungnya 3 tahun rapi perawan. Maksud senam jantung itu ya indahnya kehidupan, warna-warni kehidupan itu 3 tahun di tahun pertama. Piye mikir ekonomi kurang, piye mikir moro tuwa gak cocok, piye mikir dulu 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun ke atas, insya Allah mulai stabil. Dene kok 3 tahun gak stabil, itu terah kelakuan sing rada angel. Pun ngaji malih. Fudal bin Iyad dawuh, kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku mengetahuinya di perilaku khimarku, pembantuku, dan istriku. Fa idza astaghfartu wa nadimtu zala dzalikal khuluqus sayyi'u. Ketika aku beristighfar
aku menyesali, maka perilaku-perilaku buruk itu hilang. Khimare dadi apik, bojone dadi apik, terus pembantune dadi apik. Makanya kemarin ada teman-teman yang tanya, Ustadz, bagaimana cara merawat karyawan? Agar karyawan kita itu betah sama kita, agar karyawan kita itu senang kerja sama kita. Nah, kok iso takut? Setiap saya punya karyawan nggak betah dari 1 bulan hilang. 1 bulan hilang. Kalau ilmu bumi gampang, gaji selayaknya. Beri apa? Reward. Disenengkan hatinya. Terus ciptakan komunikasi yang baik. Itu ilmu bumi. Tapi ilmu langit, 4 hal tadi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah selama pribadimu belum pantas untuk diberi karyawan sama Allah. Pembantu itu iso apik nek awake apik. Lah tandane ngoten. Sampeyan kok angel duwe karyawan, berarti sampean urung pantes duwe karyawan. Saking eleke kelakuanmu. Mas Nasikin godhog-godhog wis pernah duwe karyawan ping pira sampean? Belum pernah. Ki pantesno ora pernah. Kok ana wong nek duwe karyawan kok mengundurkan diri terus, tandane awakmu sing kurang bener. Ini bukan perkataan saya, tapi ini perkataan siapa? Fudail bin Iyad. Fa'arifu qabulat taubah. Kalau aku beristighfar, aku menyesal, kemudian pembantuku, khimarku, istriku kembali baik, itu tanda tobatku diterima oleh Allah. Wa katsiran ma kuntu astaghfir wa andumu fayadum al-khimaru ala syumusihi wal abdu wa zaujatu ala mukhalafati ma amuruhum bihi fa'arifu anna taubati lam tuqbal. Banyak dan sering sekali aku beristighfar. Aku menyesal terhadap perbuatanku. Tapi khimarku masih saja nakal. Pembantuku masih saja bengal. Istriku masih saja membantah terhadap aku apa yang aku perintahkan. Aku tahu istighfarku belum diterima. Ayo, piye? Nek kendaraanmu cek nutal-nutul wong. Terus apa pembantumu masih membangkang. Istrimu masih tidak nurut. Ingat, itu tobatmu belum diterima. Ini sak jalan ini wong wedok menang terus ya. Papatis. Iki terae nek ngaji wong lanang iki sing wedok rasa melok dhisik Pak Pratra. Ngene iki kok kepiye sing wedok ning omah? Pokoke nek bojomu merengut terus tobatku belum diterima. Bojomu kurang apik, tobatku belum diterima. Fafatis ya akhi, nafsaka fil akhlaqi as-sayyi'ati qabla an tashkuwa min zaujatika. Hei saudaraku, teliti dirimu, teliti akhlakmu yang buruk sebelum engkau madul menceritakan keburukan istrimu. Ingat, kalau kita menceritakan keburukan istri kita, berarti kita bukan suami yang baik. Sebelum kamu menceritakan keburukan istrimu, teliti dulu keburukan-keburukanmu. Wa kadzalikal mar'atu yang bagilah an taftisha nafsaha tsumma tashkuwa min zaujatiha. Begitu juga perempuan, begitu juga istri, lebih baik istri itu untuk meneliti keburukannya daripada meneliti keburukan suaminya. Ini masih ada 15 menit sebelum kita tanya jawab. Insya Allah masih ada 2 halaman, 4 halaman. Wa fil minanil kubra. Lahu aidon, begitu juga di kitab Minanil Kubra, Fudail bin Iyad mengatakan, yu'additu ni'amallahi ta'ala alaihi wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bi alayya sabri ala iwaji atba'i wa zaujati wa khadimi wa nusyusiha wa ibaquhu kama marra takriruhu. Fudail bin Iyad itu pernah menulis kenikmatan-kenikmatan Allah. Menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah walaupun dia tidak akan pernah bisa menghitung. Kita tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan Allah, tapi tetap kita teliti ini kenikmatan Allah. Dan dianggap kenikmatan Allah yang agung adalah, kata Fudail bin Iyad, termasuk besarnya nikmat Allah kepadaku adalah
sabarku terhadap bengkoknya pengikutku. Kok duwe pengikut, duwe santri, kok kelakuane elek. Oh, iku nikmat ya Allah. Nyabari santri sing glarah. Ana santri jam 3 bengi kok metu nyolong bajangane tangga. Nyolong peleme tangga, ya nyolonge mung sitok tok. Konangan. Dicekel digawa ning bali desa. Santrimu Pak Yai iki, kelakuane ngentekno pelem kok sitok tok iki Pak. Nah, ngoten niku termasuk nikmat yang agung. Karena apa? Tahammul, menanggung keburukan pengikut. Semua sudah tahu. Mas Dimas itu sudah ikut saya kemana-mana. Tiba Mas Dimas nyontoni wong misalnya. Ceprot-ceprot wah santri nih Pak Yai Tuhan nyontoni wong. Nah, ngoten niku berarti itu nikmat yang besar. Jadi aku gak oleh sering karo dhek. Sini-sini wong gak oleh. Nikmat nuwun Mas ya. Matur nuwun, ini termasuk bagian dari nikmat. Kita mengetahui keburukan kita dari santri kita. Kemudian, wa zaujati wa khadimi wa nusyuzia. Termasuk nikmat yang agung adalah ketika ada istri, ada pelayan purik meninggalkan kita. Ana bojo kok purik, itu nikmat. Nikmat agar apa? Agar kita bisa bermuhasabah. Iling eleke awake dhewe masa dititipi amanah bojo, dititipi amanah karyawan kok ora betah, berarti awake iki kurang bener. Itu termasuk nikmat. Wa dzalika li amali bi annal wujuda yu'amilun ala surati ma amiltu bihi rabbi. Karena dengan pengikut yang tidak benar, istri sing pure, pelayan sing meninggalkan kita, modal-modal keburukan kita akan sadar itu adalah perwujudan dari perilaku yang sebenarnya yang aku lakukan di hadapan Allah. Kita punya karyawan nih, sampean dari karyawan. Kemudian karyawan sampean keluar dan menceritakan semua tentang sampean. Otomatis yang diceritakan ini baik atau buruk? Buruk. Sampean harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Dengan dia aku tahu keburukanku. Dengan dia, aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki diriku. Sampeyan yo ngono, nek wong nyeritakno eleke sampeyan yo ngono ta. Sodone. Iki main gasak ae Mas Dimas. Kalau kita bisa seperti ini, kira-kira uripe awake iki bahagia enggak kira-kira? Bahagia. Karena apa? Enggak ada masalah. Kita enggak punya masalah dengan orang lain. Paham ya maksudnya ya? Oke, dilanjut. Fallu'mu alayya la alaihim fil asli. Ada orang yang menceritakan keburukan kita, sebenarnya kitalah yang buruk, bukan mereka. Ketika ada orang yang menfitnah kita dengan perilaku kita, biarkan orang lain. Saya pernah biasa toh safar bepergian. Sudah lebih dari 80 km, sudah lebih dari 90 km. Karena keadaan yang lelah, kita tetap jamak qashar. Nah, jamak takdim. Bertamu di satu kampung, yang kampungnya relatif awam. Menjelang asar. Orang-orang menunggu kita, Pak Yai jenengan ngimami sholat asar. Ngapunten kula mboten sholat. Rame nih. Pulang cret ramai sak kampung. Pak Yai Tuhan itu gak sholat ternyata. Gak sholat. Nah, apakah kita marah menjelaskan, oh itu namanya jamak takdim, al-insanu ma'al majulah dualil. Gak perlu. Biarkan itu terus bergulir dan kita muhasabah. Ternyata banyak sholat yang kurang sempurna yang aku lakukan. Enak. Kok ngurusi terus apa ngarani konfirmasi itu ora penting. Barang apik elek ngrasa dikonfirmasi, nek apik ya tetep apik, nek elek ya tetep. Ada karyawan keluar, aku itu enggak betah kerja di fotokopi itu. Wong medhite gak kaprah. Ngongkon sak penake. Rusak sithik seneng. Nek ngren apa kerjane di fotokopi kapas. Ojo tenan, ojo. Ora kemendet semua. Enggak apa-apa.
biarkan, jangan dikonfirmasi, enggak benar itu, enggak usah. Dengan itu kita bisa berkaca diri. Falukmu hakikatan alayya la lahum. Maka sebenarnya lihatlah keburukan kita yang sebenarnya, jangan lihat apa yang mereka ceritakan, biarkan. Masih bicara ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nek ngono kan uangnya malah. Bismillahirrahmanirrahim pun dilajengaken. Li'annahum kadzili asyakhis ala haddi sawa fa in kana asyakhisu mustaqiman fadhillu mustaqimun aw a'waja fadhillu a'waju li'annahu atharuhu. Karena sesungguhnya istri kita, karyawan kita, kendaraan kita itu bayang-bayang kita. Kalau kita condong ke sini, maka dia akan condong ke sana. Kalau kita condong ke sini, dia akan condong ke sana. Kalau kamu ingin karyawanmu benar, kalau kamu ingin istrimu benar, kalau kamu ingin tetanggamu benar, kalau kamu ingin semua yang berhubungan dengan dirimu benar, beneri dirimu. Lurus, jejak, nek kowe iku ala hadil istiwa, lurus, maka mereka akan tidak tampak. Sehingga tidak akan tampak keburukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ben fake ben, ngono ki ya fotokopimu. Kok loro ngono ki ya fotokopimu. Loh, iki fotokopine Pak Pra. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Loh. Pak lajeng nggih, tekan ndi mau? Wa man talaba istiqomata dzilli ma'i wajhi syakhsi faqad rama al-muhal. Kalau ada seorang suami, seorang bos menginginkan istrinya benar, karyawannya benar, tapi dia bengkok, itu namanya menginginkan sesuatu yang mustahil. Kowe pengin bojomu bener, awakmu gak bener, itu jenenge mustahil. Bahasa Arabnya mustahil. Kalau kita ingin karyawan kita bener, kita nggak benar bosnya, itu namanya mustahil. Di Bojonegoro ini ada toko material besar. Saya sama uminya itu pernah pesen bata ringan untuk bangun aula yang di belakang. Itu satu truk itu, seingat saya, notanya itu 2.700.000. Seingat saya. Pokoknya pesan bata ringan habisnya di nota 2.700.000. Akhirnya dibongkar, setelah dibongkar, nota ini dikasihkan uminya sama uminya itu langsung dikasih. Uminya itu ngasihnya 3.700.000. Lebih berapa? 1 juta. Nah, mas monggo lebih 1 juta. Sampai kapas, sing tukang bongkar itu ndelok. Loh, notane kok 2.700.000, lah kok duitnya 3.700.000. Masuk Barcelona iki duit apa lho? Paling duit wong itu ngawake rene yo ora nggo duit. Iku cara sampean sopir karo karyawan ini kok balekno apa ora? Wah, 500 edan tak yo enak. Bos tidak tahu, kita juga tidak balik, Pak. Sopir sama karyawan ini balik ke pondok. Goleki, jere duitnya luwes 1 juta. Aku ngiling bener wong iki sugih. Perkara apa? Karyawannya saja mentalnya seperti ini. Bener toko materialnya dicol-col jak ngaji aman karena apa? Karyawannya saja seperti ini. Itu yang bener karyawannya atau bosnya? Bosnya. Kalau kita bener, Allah akan ngirim orang-orang di sekeliling kita. Bener. Ini loh, sampean kepengin utang bank. Gampang golek wong sing seneng utang. Engko rak kancamu utang. Itu sirkel. Nek kowe iku ditipu kancamu, iku kowe iku asline duwe watak nipu. Tapi rong kelakon. Paham maksudnya ya? Paham? Maksudnya paham ya? Tak lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya, bener toko material ini besar sekali dan wong karyawannya mentalnya saja gini kok. Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mar'atu awil khadim mathalan iwajuma min iwaji akhlaqina.
Wanita istri kita, pelayan kita, karyawan kita itu bengkoknya itu seperti bengkoknya kita. Benernya ya benernya kita. Famin aklir rajuli ayyarji'a ila nafsihi fatayafaqaduha idza ra'a min zaujati aw qadimihi mukhalafatan li'adatihi misabiqah ma'ahu. Maka seorang laki-laki yang cerdas, yaitu ketika ada sesuatu di istrinya, pelayannya, itu dia mengoreksi dirinya, menyiapkan. Ketika melihat istrinya, pelayannya tidak seperti yang diharapkannya, maka dia terus memperbaiki dirinya. Wa yas'a fi istiqomatin nafsi fil a'mali ma'allah. Dia akan memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan istri dan karyawannya. Itu laki-laki yang cerdas. Bagaimana dengan laki-laki yang geruntung? Fatastaqimu ra'iyatu daruratan. Akhirnya dengan dia benar sama Allah, benar sama istri dan karyawannya, maka setiap yang ada di bawahnya, rakyatnya, semua akan menjadi benar dan lurus. Wes saiki wis ngerti carane duwe karyawan? Nek kowe bener karyawanmu ya bener. Nek kowe betahi wong karyawanmu ya betah. Nek karyawanmu ora betah berarti kowe iku ora patek betahno wong. Dengan perilaku, dengan apa-apa pun kula. Wa min khifati akli rajuli. Dan bagian dari bodohnya laki-laki ya, kowe iku cerdas apa bodoh? Ayya'muru al-mar'ata mathalan bi ta'ah lahu ma'a baqaihi wa 'alal 'iwaji ma'allah. Laki-laki yang bodoh adalah ketika menginginkan istrinya sempurna dengan ketaatannya, sempurna dengan budi pekertinya, tapi dia sendiri bengkok di hadapan Allah. Ini laki-laki yang bodoh. Itu bahasa Arabnya apa? Kepingin bojomu apik tapi kowe elek, ini bahasa Arabnya apa? Mustahil. Apa bahasa Arabnya? Wong lanang pengin apik, tapi apa? Sing wedok pengin apik, sing lanang tetep elek. Bahasa Arabnya apa? Mustahil. Padha karo bahasa Arabnya bangun masjid ning tengah segara. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'a fi istiqomati nafsihi, tapi dia tidak merubah benar dirinya sendiri. Fa innahu la yasdatu illa qahran wa yatulu ta'abuhu. Laki-laki yang bodoh seperti ini tidak akan merubah apapun, tidak akan menambah apapun kecuali hanya kesulitan dan kesedihan. Wong lanang kok kepingin dituruti bojo, pingin dituruti karyawan, pingin bojone bener, karyawan bener, tapi dia gak berubah. Itu hanya akan memberikan dia kesedihan dan kesulitan, kepayahan. Tambah terus kepayahannya, tambah terus. Karena apa? Menginginkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Namanya mustahil. Sampai mati yang terus sambat. Urip kok ini terus. Aku urip bernikah sampai mati. Ora tau ngrasakno penak. Itu perkara salahe. Penak ya jebule dadi wali. Ora tau roh eleke bojo. Wa rubbama tarafa ila al-hukami wa talaquha wa dhanna annahu yadhfaru ba'daha biman hiya khairun minha. Wa dzalika la yasihu. Laki-laki yang bodoh seperti ini itu melaporkan istrinya dan istrinya melaporkan kepada dia terhadap hakim pengadilan agama dan akhirnya dia menceraikannya. Setelah terjadi perceraian mereka menyangka, setelah aku cerai dengan istriku ini, nanti aku akan mendapatkan istri yang lebih baik. Itu prasangkanya. Wadzalika la yasih. Padahal itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Li'annahu madama a'waja fakul zaujatin yatazawwajuha tatnata'u ma'ahu. Walau kanat mustaqimatan qabla tazawwujihi biha. Karena dengan dia bercerai, dia mendapatkan wanita yang solihah. Sesolihah apapun seorang wanita sebelum dinikahi, kalau dia yang nikahi, maka wanita solihah ini akan menjadi wanita solihah. Sebaik apapun perempuan, kalau dinikahi orang yang bodoh seperti ini, maka wanita ini akan menjadi wanita durjana karena dinikahi oleh dia. Paham cara maksudnya ya? Sebelum dilanjut, pas setengah 11, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada langsung
Bagaimana istri kok bisa nuzus itu puri. Bagaimana kok ada kendaraan nukuli wong. Ini orang kok nyinggung Mas Dimas lo ya. Kok soalnya bariki tak kon ngetero pernikahan biasanya sudah berapa kali Mas ngetero ngenten nukul wong ping. Wah. Ora to, wong esuk nutul wong, sore nutul wong nek kok. Yang itu enggak pernikahan. Yang pas itu enggak pernikahan. Satunya pernikahan, satunya enggak. Oh, satunya enggak. Tapi cek eling efek pernikahan itu ya. Oh, iku kok aja ndredeg kok. Nek ra wong nikah kok nyupiri dhek iku ndredeg. Ya kok aja ndredeg kok. Oh, aja ndredeg tenan. Oke, mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo Pak Pra. Istrinya senyum, rezekinya lancar, banjir order. Tapi kalau itu kan langsung mafhum mukhalafah ya. Kalau cemberut berarti ya angel. Fotokopi gak tahu ketok. Mas Wibit fotokopinya kok gak buka ki, kok gak kelihatan. Oh berarti istrinya cemberut dari pagi. Itu bukan karena ada lemah kuburan ya. Kadang-kadang usahanya ditutup sama Allah. Sangat berhubungan. Keluarga sakinah, bisnis berkah itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin bisnisnya berkah, keluarganya harus sakinah. Tanpa adanya ketenangan, tanpa adanya support dari istri, sulit. Jadi mudah kok untuk mendatangkan rezeki itu mudah. Bangun tidur, subuh, jamaah bareng, terus senyum, guyon bareng. Wis, ojo ngopeni WA-ne wong-wong, ojo ngopeni wis ojo regel. Harus ada waktu-waktu khusus untuk anak istri kita. Kula lajengaken riyen Pak Perang ya. Wa'lam annan nusyuza wal ibaqah, kok ana wong wedok purik, kok ana kendaraan nakal, kok ana karyawan sumus itu enggak benar perilakunya. Ya'dhum wa yashhuru bihasabi 'azamati dzalika dzambi indallah wa sigharihi. Itu tergantung seberapa besar dan kecilnya dosamu yang kamu lakukan terhadap Allah. Semakin orang terbiasa melakukan dosa besar, maka Allah akan memberikan keruwetan-keruwetan di dalam kehidupannya. Istrinya yang minggat, padahal penghasilan semakin banyak. Kendaraannya nutul, padahal ya, nah itu. Kalau dulu itu khimar, kalau sekarang ya kendaraan. Karyawan tahu-tahu nyuri uang 70 juta. Sebesar apa keruwetan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kita, itu sebesar apa dosa yang kamu lakukan terhadap Allah. Fa in kana adzambu aziman kanat mukhalifatan man zakarna lahu a'zamu. Kalau dosa kita besar, maka mereka akan melawan dengan besar. Wa kullama balagha az-zawju aw as-sayyidu min syakwahu min khalafati zaujati wa ibaqal abdi wa syumusal khimar arafna syiddata mu'akhadzatillahi ta'ala lahu. Ulama-ulama dulu, kalau ada seorang suami menceritakan keburukan istrinya sing purik, punya budak minggat, punya khimar bangkang, maka kita mengetahui orang ini kelakuannya enggak benar. Tapi Pak Pres mulai pinter ya ono wong curhat ngene. Oh berarti sama. Sebenarnya dia menceritakan dirinya sendiri. Maka beri obat dosisnya bukan untuk yang diceritakan, tapi beri obat dosisnya pada yang menceritakan. Kalau kita mendengar orang lain menceritakan keburukan tetangganya, itu dosisnya jangan yang sama. Dosisnya ya yang cerita ini. Kasih pencerahan. Karena nanti ketika kamu punya urusan dengan dia, yang diceritakan di sana itu sampean. Ya maksudnya ya. Tak lanjut. Summa a'zamu man yubtala bi mukhalafati ra'iyatihi al-awliya li kasrati munaqashatil haqqi ta'ala lahum rahmatan bihim hatta la yatamada ahadun fil qati'ati wal ghaflati anillah bi khilafi ghairihi. Siapa yang banyak diuji tentang karyawan, tentang istri, tentang yang berhubungan dengannya, yang banyak diuji adalah para wali-walinya Allah. Karena para walinya Allah itu
kesalahan berpikir, kesalahan kerentek itu menjadi dampak. Untuk apa seperti itu? Untuk itu sebagai bentuk rahmatnya Allah agar hati dan perilakunya tidak terputus dan melupakan Allah. Bikhilaf ghairihim, berbeda dengan kita. Mungkin kita zon saja belum dosa. Mungkin unek-unek di dalam hati belum dosa. Niat keburukan mungkin belum dosa. Mungkin kita karena bukan wali, Allah melihat perilaku kita baru mewujudkan di istri kita, di karyawan kita. Tapi kalau wali itu kentek bojo serang genah. Wah, itu berat. Karena mereka tidak ingin pun. Summa nukila an syai'al kharib an al-khawas qalu ar-rajulu mubtala bi zaujatihi wa 'abdihi wa khimarihi wa ghairi dzalika ala kulli halin. Fa inna hadhil umura in laqat bi khatirihi asabathu fi qalbihi bil maili ilaiha fa ahlakathu. Wa illam tulqi bi khatiri asabathu fi dhahirihi fa kahariya ru'yataha wa qaddarat alaihi ma'isyatahu. Laki-laki itu, kata Ali Al-Khawas, diuji dengan istrinya, dengan karyawannya, dengan khimar kendaraannya di setiap waktu. Maka sesuatu ini, bila di dalam hati ini ada kerentek mencintai istri melebihi mencintai Allah, mencintai pekerjaan lebih mencintai Allah, mencintai karyawan lebih daripada mencintai Allah, maka seketika bala akan diturunkan. Begitu. Sehingga ini akan mengganggu ma'isyahnya, penghidupannya. Sehingga seorang wali itu akan selalu menjaga hatinya. Cintanya kepada Allah tidak akan pernah terkalahkan dengan cinta istrinya. Cintanya kepada pekerjaan dan karyawan tidak akan pernah mengalahkan kesibukannya dengan Allah. Bahkan walau lahdotan. Sakedap moto pun mereka tidak di dalam hati dan pikiran para wali itu. Tapi terus ora kok waline ora cinta karo istrine, sepurane dak aku tak dikira aja ganggu aku. Enggak ngono maksud. Artinya ajak karyawan kita, istri kita, harta benda kita, semua dalam satu frekuensi sama-sama mencintai Allah. Kemudian, faman mala anillahi ta'ala ila ghairi bi ghairi izni duriba bisahmin masmumin fi qalbihi. Barang siapa yang condong hatinya dijauhkan dari Allah, maka Allah akan memasukkan racun di dalam hatinya. Fakhasirat darain. Sehingga orang-orang ini akan menderita rugi dunia dan akhirat. Kowe kok nyenengi bojomu, sampai perintah bojomu luwih penting timbang perintah Allah. Nek disentak bojo ngredeg ngene, tapi nek krungu azan biasa. Kamu mencintai pekerjaanmu lebih mencintai daripada perintahnya Allah. Maka orang-orang seperti ini hidupnya menderita dunia dan akhirat. Hidupnya nggak akan pernah bisa bahagia. Karo bojo tunduk. Maka mencintai istri itu sebatasnya mencintai. Jangan berlebihan mencintai. Ketika kita berlebihan mencintai istri, akan diuji sama Allah. Bisa jadi ujian itu istrinya dibuat sakit. Bisa jadi ujiannya didatangkan orang lain yang ingin menjadi istrinya. Banyak ujiannya. Cara sampean pengen diuji sing ndi? Wes. Kalau nggak ingin diuji yang seperti itu, netralkan hati, mencintai layaknya mencintai. Jangan sampai masuk di ayatnya Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilallah minallah wa rasulihi wa jaitu fisabilillah. Bila bapakmu, anakmu, istrimu, hartamu, rumahmu, pekerjaanmu itu lebih kamu cintai dari apa yang membuat Allah mencintai, itu rugi dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Farahimallahu man atal buyuta min abwabiha wa lam ya'tab imra'atan idza khalafatu. Wa inna ma yalumu nafsahu allati in awajat hattan wajat zaujatuhu wa hadza wa al-ghalibu fi haqqi amsalina. Maka Allah kadang memberi rahmatnya kepada kita
Dengan apa? Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mendatangi rumahnya dari pintunya. Dengan apa? Dengan tidak mencela istrinya ketika istrinya melakukan kesalahan. Dia mencela dirinya sendiri, sehingga karena celanya maka istrinya melakukan kecelaan itu. Karena keburukan kita, istri kita melakukan keburukan itu. Ini yang lumrah di dalam orang-orang seperti kita. Jadi ngomong kaya awake iki lumrah wis kaya ngono. Makanya dulu kalau ada orang yang berkeluh kesah tentang istrinya, itu langsung ditanya, kamu kalau masuk rumah lewat pintu mana? Ya pasti pintu depan. Pintu depan keluarga itu istri atau suami? Suami. Orang bisa masuk rumah kita karena dibukakan pintunya. Seorang istri bisa melakukan kesalahan itu karena suaminya. Karena setiap rumah itu bisa dimasuki dari mana? Pintunya, dan pintunya adalah kita.